Oh, ada malah mental satu orang ya. Siapa tuh yang mental tuh? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ini pertemuan pertama kita ya. Oh, Aliansa Pratama terpental dan bergabung kembali. Ya, mata kuliah manajemen keuangan syariah. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Hasbi Asyidiki, SEMSY. Ya, saya S1-nya dulu kuliah di Universitas Pancasila ya dan S2-nya di Universitas Az-Zahra ya dulu ya. Lulus tahun 2011 ya. Dan mengajar di Institut Setiami ini sebenarnya udah lama ya. Dulu semenjak D3 itu ya. D3 apa namanya? Perbankan syariah ya dulu di Setiami, lalu sekarang jadi D4 ya. Dan sudah cukup lama juga dari 2011 biasanya mengajar mata kuliah perbankan syariah ya. Kemarin mengajar manajemen pembiayaan dan pendanaan perbankan syariah ya. Nah, hal ini saya mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan syariah. Oh ya, untuk apa lagi nih perkenalan diri. Status sudah berkeluarga ya, terus tinggal sekarang di ini ya, Jakarta Timur, di daerah Ceger ya. Di sana kalau nggak salah Pondok Kopi Timur juga ya. Oke, apalagi nih? Perkenalan dirinya kayak cukup ya. Tinggal di Ceger, terus ya mungkin itu saja perkenalan dirinya ya. Oke, mungkin untuk apa namanya mulai kita pakai aja kita new whiteboard ya. Oke, oh agak-agak hang ya, agak-agak ngeblank. Oke teman-teman, kita sembari menunggu kita mungkin sedikit apa namanya membahas ya apa itu manajemen keuangan syariah. Sudah pernah mendapat mata kuliah manajemen keuangan ya? Apakah sudah ada yang pernah mendapat mata? Ya. Halo, halo. Belum pernah. Oke, 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 oke. Ini agak-agak lemot ya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya berat ya kalau pakai on video ya. Oke lah. Saya mau pakai whiteboard nih, tapi kok dari tadi gagal. Gagal maning ya. Oke. Whiteboardnya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke ya. Ada namanya. Hmm. Ya. Apa itu manajemen ya? Manajemen ya, keuangan ya. Nah, ini mata kuliah kita ini terdiri dari 3 kata ini ya, manajemen keuangan dan syariah ya. Oh, ini begini sih. Apa ini ya? Dulu. Nah, apa ini dia? Mulai lagi nih. Oh, dia not responding ya. Nah, duh kan. Tuh, ya. Yaitu manajemen keuangan dan syariah. Kenapa dia lambat sekali ya teman-teman ya? Oh ini dia ya.
Manajemen keuangan dan syariah. Nah, terdiri dari 3 kata ini, yaitu manajemen keuangan dan syariah. Yaitu manajemen adalah berkaitan dengan pengaturan, ya. Pengaturan berarti apa, adanya perencanaan, ya, itu namanya ilmu manajemen, ya. Adanya sesuatu yang akan datang gitu ya, diatur dari sekarang. Kenapa sih harus diatur dari sekarang? Agar nanti di masa yang akan datang dia lebih teratur gitu ya, atau sesuai dengan perencanaan, ya. Lalu keuangan, nah ini adalah keuangan itu adalah mengenai ya dana, ya. Dana, mengenai sumber-sumber pendanaan, pengeluaran, ya. Nah, itulah yang namanya keuangan. Lalu syariah itu adalah tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, ya. Apa namanya, terutama yang beragama Islam, ya. Tapi mohon maaf, di sini apakah beragama Islam semua? Ada 2 Pak yang non muslim. Oh, ada ya. Ya. Ada. Kenapa di ini? Ada 2 Pak yang non muslim. Oh iya, oke. Ya, jadi dalam manajemen keuangan syariah ini dia ada syariahnya gitu ya. Mungkin bagi yang non muslim ya ini ya, karena memang mengambil prodi dan mata kuliah ini yang mau tidak mau harus mempelajari juga ya. Nah, tapi tidak masalah ya teman-teman ya, karena ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan muamalah ya. Jadi dalam agama Islam itu ada yang berkaitan dengan ibadah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan bagi umat Islam itu, ya, yaitu mengenai ibadah-ibadah yang bersifat langsung, ya. Nah, ini mungkin kalau yang non Islam ya tidak boleh ya, tapi kalau yang muamalah yaitu ekonomi ya, dan ini ada salah satu cabang ilmu dari ekonomi ya, muamalah. Nah, ini dia memang bersifat universal ya teman-teman ya. Ada larangan nggak sih non-Islam itu menggunakan sistem mudharabah? Nggak ada larangan. Ada larangan nggak sih orang non-Islam itu menggunakan sistem murabahah? Nggak ada larangan, ya. Begitu pula dengan mempelajari manajemen keuangan syariah, ya. Nah, jadi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia, ya. Jadi semua orang bisa menggunakannya, ya. Semua orang bisa menggunakannya. Karena ini adalah ilmu umum ya, tapi dia berkaitan dengan syariah gitu ya. Atau ini adalah ilmu yang sebenarnya universal ya teman-teman ya, seperti apa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, ya kan? Ya pasti ya, itu nilai-nilai universal ya, yang mana setiap orang pasti ingin ya yang namanya nilai-nilai tersebut gitu ya. Yaitu adanya nilai kejujuran, ya, adanya apa namanya tidak boleh berbohong, ya kan, dan sebagai macamnya itu, ya. Nah itulah syariah, ya. Lalu oh iya, tadi saya udah nge-share itu ya materinya ya. Udah Pak. Iya, tadi saya udah nge-share materi ya. Nah jadi tadi apa aja tadi mengenai manajemen keuangan dan syariah, ya, lalu juga mengenai apa perbedaan ya antara akuntansi dengan manajemen keuangan syariah, akuntansi syariah dengan manajemen keuangan syariah, atau akuntansi dengan manajemen keuangan ya lebih intinya ya, apa namanya umumnya ya. Nah, terkadang ada orang yang menyamakan ya antara ilmu akuntansi dengan ilmu manajemen keuangan. Nah, ilmu akuntansi, ya teman-teman mungkin sudah belajar akuntansi di sini. Halo, apakah sudah belajar ilmu akuntansi di sini? Sudah Pak. Nah, apa itu akuntansi? Secara ringkasnya, yang tahu apa itu akuntansi? Akuntansi pencatatan keuangan Pak, dari jurnal umum sampai ke laporan keuangan. Nah, oke, ya benar sekali ya, Ardiansah Pratama ya. Memang itu adalah ilmu pencatatan. Intinya pencatatan ya teman-teman ya. Jadi akuntansi itu ilmu pencatatan ya.
Nah, artinya apa? Mencatat. Nah, mencatat tuh apa sih yang dicatat, teman-teman? Yang dicatat tuh apa sih? Yang sudah lewat, ya, yang sudah berlalu, ya. Nah, itu akuntansi, ya. Jadi ilmu akuntansi itu adalah ilmu yang melaporkan kejadian yang sudah berlalu atau yang sudah lewat, ya. Nah, tapi kalau manajemen keuangan, ya, dia bukan ilmu yang mencatat sesuatu yang sudah berlalu atau yang sudah lewat. Tapi manajemen keuangan itu adalah ilmu perencanaan, ya, ilmu yang akan datang, ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi manajemen keuangan itu dia bukan ilmu yang sudah berlalu ya. Nah, memang masing-masing memiliki keistimewaan atau memiliki fungsi masing-masing ya. Dari ilmu akuntansi, dari ilmu manajemen keuangan ya. Itu dia masing-masing punya fungsinya ya. Bukan berarti nggak berguna juga, ya berguna ya. Yang namanya akan datang itu kan direncanakan berdasarkan apa yang sudah lewat juga ya teman-teman ya. Nah, ada akuntansi ya. Ya. Ada akuntansi, ada manajemen keuangan ya. Nah, ini tulisan saya bagus ya. Nah, ini akuntansi dan manajemen keuangan. Tadi ya, jadi akuntansi ini yang sudah berlalu ya. Nah, ini ilmu akuntansi ya. Nah, kalau manajemen keuangan ini yang akan datang ya. Akan datang ya teman-teman ya. Nah, jadi itu dulu ya dosen saya tuh pernah bilang gini, manajemen keuangan tuh sebenarnya apa sih secara garis besar itu apa sih gitu ya. Nah, kalau dosen saya bilang tuh seperti kita ya, dulu mungkin waktu masih kecil ya, pernah minta uang ya kan ke orang tua ya, mah, pa atau apa gitu ya, dedi ya, apa, mami, papi ya, minta uang dong gitu kan, pasti orang tua kita nanya, uangnya buat apa gitu kan. Nah, itu apa? Kalau buat apa? Itu berarti apa? Itu berarti penyalurannya ya. Mau disalurkan kemana gitu ya. Nah, mau di apa istilahnya tuh mau dialokasikannya kemana gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi manajemen keuangan tuh satu itu ya. Jadi uangnya itu mau dikemanakan gitu kan. Mau dianggarkan kemana, bahasa kerennya ya, dianggarkan. Lalu apa lagi? Uang yang diperoleh itu dari mana? Kalau tadi mungkin kalau minta sama orang tua ya berarti itu apa? Itu hibah ya, bantuan ya. Terus atau mungkin apa lagi? Kita punya uang di kantong itu kemungkinannya ada berapa kemungkinan? Ada yang mau ini? Ada yang mau coba bantu jawab? Halo? Abdul Basit, Ariansa, boleh Ariansa? Itu gimana Pak? Kurang. Nah, kita punya uang nih di kantong ya. Itu biasanya dari mana aja tuh? Ada. Kalau untuk itu dari orang tua atau dari kerja juga bisa. Nah, dari orang tua ya, kalau orang tua biasanya apa? Berarti itu hibah ya, atau kepemilikannya itu sepenuhnya milik kita ya. Sama seperti kita bekerja ya. Itu juga sepenuhnya berarti milik kita. Berarti apa tuh kalau dalam ininya berarti apa? Masuk kategorinya itu modal sendiri ya, atau apa ya, ekuitas ya, ekuitas mungkin ya. Istilahnya memang uang itu punya kita gitu ya. Tapi bisa juga kan, misalkan nih ya, lagi zaman-zaman pinjol ya, punya uang ya, dari mana?
dan pinjaman online, ya kan? Ada apa? Utang, ya. Nah, berarti itu utang, ya kan? Nah, itu biasanya gitu kan. Apakah itu dari uang kita sendiri atau itu minjem, ya? Apakah itu minjem dari mana? Yang intinya dia minjem, ya. Dari saudaranya kah atau dari bank atau dari mana, itu pasti minjem. Nah, sebenarnya kalau dalam syariah itu ada satu lagi, ya. Apa tuh? Nah, jadi selain kita bekerja, ya, terus juga kita minjam atau utang, itu bisa juga kita berkongsi, ya, berkongsi atau berserikat, ya, berserikat atau patungan, ya. Nah, ketika patungan itu ada apa? Ada bagi hasilnya, ya, bagi hasil yang belum dibagikan. Nah, ya, nah itu apabila kita menggunakan sistem kongsi tadi, ya. Dalam syariat itu apa? Ada sistem kongsi. Kongsi ada berapa macam? Ada yang tahu? Bagi hasil Ada yang tahu? Mati. Ini kenapa dia jadi begini? Loh. Taruh nih. Nah, ada namanya ini kongsi atau investasi, ya. Sebenarnya ketika investasi itu kita itu berkongsi, ya, atau berserikat, ya. Itu sistemnya namanya mudharabah, ya. Ada namanya mudharabah, ya. Ada lagi namanya musyarakah, ya. Nah, ini sebenarnya dari mata kuliah yang lain nih, ya. Ada ingat nggak? Mudharabah, musyarakah. Halo? Ada yang ingat? Belum tahu, Pak. Oke, nah ini bagus ya. Ingat-ingat harus dijawab ya. Jangan malu ya. Nah, kalau mudharabah itu dia ada pihak yang memberikan dananya 100%, ya. Atau disebut dengan sohibul mal, ya. Kalau mudharabah itu ada pihak yang memberikan dananya 100%, ada namanya sohibul mal, ya. Nah, ada pihak lagi namanya pengelola atau mudorib, ya. Nah, ini kalau dalam mudharabah, ya. Kalau ada lagi pihak yang kalau musyarakah itu jadi ada pihak yang dia bersekutu, ya. Bersekutu itu apa sih? Berserikat, ya, atau sekutu, ya, syarikat. Nah, tapi dalam berserikat ini ada yang hanya memberikan dana, ada yang hanya memberikan selain dana, dia juga memberikan keahlian, ya. Dana dan keahlian. Plus keahlian, ya. Oh, nggak bisa lagi nih. Mulai ini, ya. Oke, keahlian, ya. Ini agak-agak nih, ya. Nah, ini namanya sekutu aktif, ya. Mau maghrib rupanya, ya. Nah, ini namanya sekutu aktif, ya, yang apa nih? Dia selain memberikan dana, dia juga memberikan tenaga, pikiran, ya. Nah, itu namanya sekutu aktif, ya. Nah,
Nah, ini teman-teman harusnya tahu nih ya, istilah-istilah dasar ini ya. Nah, kalau ini beda ya, bedanya apa? Kalau di sini dia ngasih dananya 100% ya. Kalau yang mudharobah ya, ngasih dana 100%. Nah, ini dia hanya ngasih apa keahlian ya. Yang mudharobah ini ya. Nah, bedanya kalau yang musyarakah dia sama-sama memberikan dana. Misalkan bisa 50-50 ya. Atau mungkin di atas 60 di bawah 40 ya, itu bebas lah ya, tergantung kesepakatan ya. 60, ini 40 gitu ya. Tuh. Ya itu namanya musyarakah. Nah, ini dua-duanya sebenarnya sama ya. Dia dapat namanya bagi hasil ya. Nah, dapat bagi hasil ya. Nah, ya, dapat hasil atau bagi hasil ya. Nah, bagi hasil mudharabah maupun musyarakah. Nah, itu merupakan salah satu sumber pendapatan juga ya. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin ya pernah belajar akuntansi ya, Nah, sebenarnya ada kaitannya juga ya dengan akuntansi ya, tapi ini dia beda beda perspektif ya. Pernah lihat neraca ya, atau neraca ya, bukan neraka ya, neraca ya. Jadi gini ya, neraca itu kan ini apa? Ini aktiva ya. Ini apa? Ini pasiva ya teman-teman ya. Nah, baik itu aktiva maupun pasiva ya, itu ada dalam neraca. Nah, kalau aktiva itu ya apa? Penyaluran ya teman-teman ya, penyaluran. Penyaluran. Nah, kalau ini apa nih pasiva ini sumber ya. Sumber pendanaan. Nah, inilah manajemen keuangan ya. Sumber pendanaan. Nah, jadi ketika di pasiva, sumber yang pada umumnya itu hanyalah menyinggung masalah utang dan modal sendiri ya. Tapi kalau dalam syariah, dia ada tambahannya nih ya, yaitu apa? Bagi hasil ya. Nah, oleh karena itu dalam neraca ya, jadi ini bicara manajemen keuangan memang ada kaitannya juga dengan akuntansi ya. Bicara tentang perencanaannya pun juga dia pasti juga akan melibatkan tiga hal ini, yaitu utang, bagi hasil, dan juga modal sendiri. Akan tapi ya, ini bukan hanya bicara berapa besaran utang, berapa besaran bagi hasil, dan berapa besaran modal atau mungkin sumbernya ya. Ketika bicara ada syariahnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan ada hal-hal yang apa namanya menyangkut lebih jauh lagi, yaitu pertama ya, ketika bicara syariah tadi manajemen keuangan syariah, berarti dia harus benar-benar sumber yang boleh atau halal. Di bahasa ini mungkin teman-teman yang non Islam juga udah biasa ya, halal gitu ya, haram ya. Nah, harus sumber-sumber yang halal, gitu. Tidak boleh mengambil sumber-sumber yang haram ya. Tidak boleh mengambil sumber-sumber yang meragukan ya. Nah, itu ya pertama ya, dari sisi milik sendirinya ya, dia harus berdasarkan pada sumber-sumber yang halal ya. Tidak boleh mengambil sumber yang haram, misalkan ngambil dari bunga ya, atau kalau dalam bahasa ininya mungkin namanya usury ya, interest, usury ya, tidak boleh ngambil dari situ. Lalu utang ya. Nah, ini utang dia harus diminimalisir ya secara syariah.
harus dihindari yang namanya utang, karena utang itu akan membawa ya sampai secara syariahnya ya, syariat Islam ya, akan membawa seseorang itu sampai dia meninggal, dan bahkan nanti sampai di hari berbangkit nanti yaumil akhir ya, orang-orang yang berutang itu akan mencari orang yang diutanginya gitu ya. Salah satulah ya, utang ini harus diperkecil ya. Dalam manajemen keuangan yang syariah ya, dia harus merencanakan ke depannya itu kalau bisa utangnya itu nol ya. Nah, kalau bisa utang itu nol gitu ya. Lalu bagi hasilnya ya, jadi dia harus berpedoman atau mengambil memprioritaskan pada bagi hasil dan pada modal sendiri. Nah, modal sendiri pun juga dia harus dari sumber yang bersih gitu teman-teman ya. Dari sumber yang benar-benar halal. Tidak boleh mengambil dari sumber-sumber yang haram ya. Nah, ini baru masalah sumbernya ya teman-teman ya. Baru bicara masalah sumber. Nah, sebenarnya udah maghrib ya teman-teman ya. Mungkin ini kita dikit lagi ya. Dikit lagi. Nah, jadi dia harus mengambil dari sumber yang halal. Pertama dia harus mengambil dari sumber yang halal. Sumbernya halal. Terus kurangi utang ya. Sudah maghrib rupanya ya. Ya mungkin kita lagi teman-teman ya, kayaknya nanti habis maghrib saya yakin ya teman-teman ini pasti memilih untuk istirahat ya. Benar nggak? Karena itu saya mau fullin saja ya sampai maghrib ya, mentok ya. Kalau memang nanti ada yang di dalam perjalanan ya, ada yang mungkin lagi ngasuh anaknya ya, atau yang sedang gitu kan, biasanya kalau dari maghrib sampai isya itu biasanya singkat ya, waktu itu singkat. Mungkin ada yang mau ngaji ya, bagi yang biasa ngaji, atau mungkin ada yang dalam perjalanan pulang ya. Karena itulah mungkin kita gimana teman-teman, setuju nggak? Halo? Atau mau lanjut lagi habis maghrib? Saya tergantung di mana yang lain aja Pak. Keputusan yang lain aja Pak. Titik suara terbanyak aja Pak. Iya. Oke. Mungkin ini dikit lagi ya. Penjelasannya ya. Jadi tadi ya spasifa ya, dia sumber ya. Jadi dalam manajemen keuangan syariah dia tidak boleh hanya sembarang sumber ya. Tapi dia juga harus dari sumber yang halal, itu tidak boleh mengambil dari yang haram ya. Haram itu nanti ada macam-macam ya teman-teman ya, ada haram berdasarkan pada zatnya, pada transaksinya, dan juga karena adanya haram zat, transaksi, dan dari akadnya itu ya, dari akadnya ya, kontraknya ya. Ini seperti itu ya. Ya, mungkin nanti kita gabung lagi aja ya, nggak apa-apa ya, habis maghrib ya, jam-jam 6:30 atau jam 7 kurang ya. Iya, Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Oke, mungkin kita sholat maghrib dulu ya. Kita close. Baiklah teman-teman, terima kasih. Saya close dulu, nanti saya mungkin akan ada link baru atau mungkin pakai link yang ini lagi ya. Nanti saya share ulang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Maaf teman-teman, saya kira Assalamualaikum. Mohon maaf ya, saya kira tadi mic-nya udah saya buka, ternyata mic-nya masih ditutup ya. Oke. Ya. Saya udah ngomong aja dari tadi ya, ternyata speakernya ketutup ya Allah. Ya jadi gini teman-teman ya, mohon maaf. Aduh. Tadi kan kita udah bahas pendapatan ya. Jadi gini, dalam manajemen keuangan syariah, ya kan ini seperti manajemen keuangan ya. Jadi pertama dari pasifannya atau dari sumbernya ya. Dari sumbernya itu tadi ya ada utang bagi hasil dan juga ada dari modal sendiri. Nah tadi ya kalau utang itu diperkecil ya karena dalam syariat itu kalau bisa menghindari utang gitu ya. Ada dalilnya ya. Dalilnya itu bahkan Rasulullah SAW itu berat ini ya, tidak mau mensolatkan atau mendoakan orang yang masih berutang gitu ya. Karena utang itu menyangkut seseorang dengan orang lain gitu ya. Nah, terus itu tentang utang ya. Terus yang kedua itu bagi hasil dan juga dari sendiri, ya, pendapatan sendiri. Atau tadi kata teman-teman itu bekerja ya. Nah, ini bekerja pun juga atau pendapatan sendiri pun juga harus diperhatikan dia hal haramnya itu ya. Nah, pertama kita harus perhatikan keharamannya ya karena kalau kita sudah tahu keharamannya, insya Allah itu pasti halal ya. Nah, ini bicara hal haram ya. Jadi ada haram berdasarkan pada zatnya ya. Haram berdasarkan pada zatnya yaitu apapun caranya atau apapun istilahnya itu mau baca Bismillahirrahmanirrahim sekalipun kalau zatnya itu haram tetap aja haram gitu ya. Misalkan mau minum khamr ya baca Bismillah gitu kan tetap aja haram gitu ya karena dia haram secara zatnya gitu kan. Nah karena dia ini haram secara zatnya maka diperjualbelikannya pun juga tidak diperbolehkan tidak maka dia dilarang gitu ya maka tidak diizinkan gitu ya untuk diperjualbelikan dari khamr gitu kan maka jual beli dari khamr jual beli dari narkoba jual beli dari apapun itu yang merusak ya maka itu dilarang tidak diperbolehkan ya nah, tidak boleh mengambil pendapatan dari hal-hal yang dari sini gitu ya nah itu haram berdasarkan pada zatnya ya nah zatnya itu juga ada keterkaitan dengan hewan-hewan tertentu ya seperti B4 B1 babi ya terus biasanya apalagi itu B2 ya B1 ya B1 itu apa anjing ya tidak boleh ya terus hewan-hewan yang beracun ya seperti ular ya nah itu tidak boleh diperjualbelikan ya karena mereka itu berbahaya gitu ya memperjualbelikan mereka itu berbahaya. Maka pendapatan dari situnya pun juga tidak diperbolehkan ya pendapatan dari hasil jual beli hewan-hewan itu juga tidak diperbolehkan. Nah, itu secara zatnya lalu secara transaksinya ya secara transaksinya itu ada yang namanya riba ya ada yang namanya goror ya ada namanya maisir ada yang namanya maisir goror riba atau laki rukban ya nah itu ada di mata kuliah ini sebenarnya teman-teman ya fikih muamalah ya nah jadi yang tadi saya sebutkan tadi itu dia masuk dalam kategori saling menzolimi ya kategori saling menzolimi transaksi yang mana mengandung kezoliman ya transaksi yang ada kezoliman di dalamnya yaitu riba maisir terus apalagi goror ya terus talaki rukban ya terus najas ya ikhtikar ya nah ini akan saya bahas lebih lanjut mungkin nanti di minggu depan ya teman-teman ya ini secara garis besar saja dulu ya ini sebenarnya ini ada di mata kuliah fikih muamalah ya nah itu ya jadi transaksi-transaksi yang haram ya dan juga ada transaksi yang dia mengandung penipuan ya yaitu tadlis ya tadlis atau penipuan yaitu adanya ketidakpengetahuan di salah satu pihak apakah itu penjual ataupun pembeli ya adanya ketidakpengetahuan di salah satu pihak apakah itu penjual ataupun itu pembeli nah ini juga tidak diperbolehkan mengambil pendapatan dari sini ya
Nah, itu haram berdasarkan pada transaksinya, ya. Lalu yang ketiga adalah akad. Nah, dia memang akadnya ini udah rusak. Kenapa? Karena adanya rukun atau syarat jual beli yang tidak terpenuhi, ya. Contoh misalkan, ya, jual beli kalau Imam Syafi'i itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau anak yang di bawah umur itu tidak sah karena dia belum memiliki pengetahuan yang cukup, ya. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Lalu jual beli yang dilakukan oleh orang gila, ya, itu juga tidak diperbolehkan. Dan juga jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang barang tersebut. Nah, ini sebenarnya seperti penipuan juga, ya. Lalu adanya akad 2-in-1, ya. Akad yang mana adanya dua perlakuan pada barang yang sama. Baik itu harga, kualitas, kuantitas, ya. Nah, itu dia ada perlakuan yang berbeda, maka itu juga tidak diperbolehkan atau dilarang, ya. Harus sama, ya, yang namanya mau jual beli dengan siapapun, ya, perlakuannya, harganya itu harus sama, ya. Terus juga ada lagi dia bersifat ta'aluk, ya. Ta'aluk ini bukan ta'aruf, ya, ta'aluk, ya. Ta'aluk ini dua akad yang saling berkaitan, ya. Akad yang pertama menjadi syarat bagi akad yang kedua. Nah, sering sekali dikatakan sebagai leasing atau capital leasing, ya. Capital leasing yaitu jual beli yang mana didahului dengan sewa menyewa. Nah, dia haram berdasarkan pada akadnya, ya. Nah, yang tadi itu tidak boleh walaupun kita bekerja, ya. Wah, kerja di mana? Di ini apa namanya? Bank konvensional. Nah, ini harus dihindari, ya. Tapi ini pun juga harus teman-teman juga harus secara bijak, ya. Secara bijak artinya teman-teman harus bisa memprioritaskan, ya. Memprioritaskan misalkan nih, saya bekerja di sebuah instansi bank konvensional, gitu ya. Terus saya kalau misalkan ujuk-ujuk langsung keluar, ya, dari tempat pekerjaan saya, maka saya bisa menjadi lebih parah lagi, yaitu misalkan yang tadinya saya mungkin tidak meminta-minta pada orang lain, akhirnya saya meminta-minta pada orang lain. Nah, maka saya harus mencari ini dulu, bismillah dulu nih, cari tempat yang lebih syariah dulu, gitu ya, yang lebih aman dulu. Ketika sudah ada tempat yang lebih aman, insya Allah bismillahirrahmanirrahim pindah, maka bro pindah. Jadi jangan kalau dibilang tuh jangan tahu pindah gitu aja gitu teman-teman, ya. Oke, mungkin azamnya kuat nih, ya, tapi harus benar-benar diperkuat lagi dengan adanya tempat yang sudah pasti, gitu, teman-teman, ya. Nah, itu, ya, jadi tidak diperbolehkan, ya, atau dilarang untuk mengambil pendapatan dari yang tadi itu, ya, dari hal-hal yang tadi itu dalam manajemen keuangan syariah. Tidak boleh mengambil keuntungan dari hasil jual beli zat-zat yang haram atau dari penipuan, ya, dari riba, dari maisir, dari goror, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Terus juga tidak boleh jual beli dengan cara membeda-bedakan, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, teman-teman, ya. Jadi dalam transaksi itu kita harus benar-benar teliti, ya, dalam manajemen keuangan syariah ini. Oke, teman-teman, mungkin untuk pertemuan pertama ini dulu, ya. Nanti kita bisa lanjut lagi di pertemuan berikutnya, ya, karena saya khawatir teman-teman ada yang punya keperluan lain, ya, karena memang nanti teman-teman akan kuliah lagi, ya. Jam berapa mulainya lagi untuk yang berikutnya? Jam 8 kurang apa setengah 8 gitu, Pak. Jam 8 kurang, ya. 19.30, Pak. Ya, oke. Ya, Ya, mungkin kalau ada yang mau bersih-bersih, ya, ada yang mau ini tadi takutnya tadi jam 5, ya. Ada yang belum makan, ya. Nanti total lanjut kuliah lagi, ya. Ya, mungkin untuk pertemuan pertama saya cukupkan sampai di sini dulu, ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, ya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.